Kenapa harga emas melonjak menembus $4.000? Benarkah ketegangan dagang ini sepenuhnya adalah kesalahan dari Washington? Berita terkini yang menunjukkan kepanikan finansial global datang dari pasar komoditas. Sumbernya dari Kompas.com dan kabarbursa.com yang melaporkan bahwa harga emas dunia pecah rekor dan menembus level psikologis $4.000 per troy ounce, dipicu oleh ketegangan dagang AS-Cina yang kembali berkobar. Kabar itu dirilis antara 11 hingga 13 Oktober 2025 dan langsung mengguncang bursa keuangan global dari New York hingga Singapura. Ini bukan sekedar fluktuasi harga biasa, kawan. Kenaikan emas yang eksplosif ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat mengancam penerapan tarif 100% atas seluruh impor dari Tiongkok. Meskipun ancaman tarif ini bertujuan melindungi industri AS, dampaknya justru membuat Wall Street anjlok dan memicu pertanyaan fundamental. Apakah ini murni salah Presiden Trump? Ataukah akar masalahnya jauh lebih dalam, terletak pada kegagalan sistem perdagangan global yang sudah lama sakit dan syarat dengan kepentingan geopolitik? Pertanyaan geopolitiknya begini: siapa yang paling diuntungkan dari kenaikan harga emas ini? Bagaimana Tiongkok dan Rusia menggunakan dolar AS sebagai senjata melawan AS sendiri? Dan yang paling penting, apa konsekuensi etis dari penggunaan tarif sebagai hukuman politik, serta bagaimana kita menyikapi kebingungan moral di tengah klaim saling menyalahkan ini? Mari kita bedah tuntas. Untuk memahami kepanikan pasar ini, kita harus melihat dolar dan emas sebagai dua cermin yang berlawanan. Dolar mewakili kepercayaan pada pemerintah dan sistem petrodolar. Emas mewakili ketidakpercayaan dan kejujuran pasar yang menolak manipulasi. Ketika harga emas melonjak menembus rekor $4.000, itu adalah suara pasar global yang berteriak, "Kami tidak lagi percaya pada stabilitas yang ditawarkan Washington." Namun, kita harus jujur, ketegangan ini tidak dimulai oleh Presiden Trump semata. Akar masalahnya menembus puluhan tahun ke belakang pada kegagalan Tiongkok memenuhi janji WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia untuk berdagang secara adil, serta pada strategi subsidi besar-besaran di bawah slogan Made in China 2025. Langkah-langkah ini memungkinkan Tiongkok mendominasi rantai pasok global, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan struktural. Di sisi lain, langkah Presiden Trump mengancam tarif 100% adalah katalis ekstrim. Ancaman ini yang secara harfiah akan memutus rantai pasok yang sudah terjalin puluhan tahun, memicu ketakutan akan fragmentasi ekonomi global dan disrupsi total yang tidak dapat dihindari. Wall Street pun anjlok. Saham teknologi besar seperti Apple, Nvidia, dan Tesla terpukul karena model bisnis mereka sangat bergantung pada produksi di Tiongkok. Penurunan tajam di sektor semikonduktor dan manufaktur canggih adalah bukti bahwa pasar takut akan perpecahan teknologi global. Ini bukan lagi sekedar perang tarif. Ini adalah perang ideologi ekonomi, perang atas kendali masa depan industri dunia. Di tengah kehancuran di Wall Street, muncul anomali yang penting. Emas melonjak karena investor besar, bank sentral, dan trader kawakan berbondong-bondong memindahkan modal dari aset berbasis dolar ke aset yang bersifat fisik dan universal. Ini bukan spekulasi biasa, ini adalah strategi melarikan diri dari risiko politik. Emas adalah aset yang jujur. Nilainya tidak bisa dicetak oleh Federal Reserve, tidak bisa dibekukan oleh Kongres, dan tidak tunduk pada sanksi politik. Aksi borong emas ini adalah protes diam-diam pasar terhadap brutalitas kebijakan perdagangan AS. Perang tarif ini juga menjadi bahan bakar utama bagi agenda dedolarisasi yang digalakan blok BRICS, aliansi yang di dalamnya terdapat Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan. Kedua kekuatan besar Asia itu melihat kebijakan tarif Trump yang agresif sebagai bukti nyata bahwa AS menggunakan dolar sebagai senjata politik. Inilah dilema terbesar Washington. Setiap sanksi dan tarif yang mereka kenakan justru mempercepat hilangnya dominasi dolar. Negara-negara global South kini semakin berani membangun sistem pembayaran alternatif berbasis mata uang lokal atau Local Currency Settlement atau LCS dan memperkuat lembaga seperti New Development Bank atau NDB milik BRICS. Bagi mereka, emas adalah simbol kebebasan dari sistem finansial barat. Secara etis, kita harus menyikapi dilema ini dengan prinsip keadilan sejati. Prinsip moral yang harus dijunjung adalah bahwa perdagangan harus didasarkan pada integritas dan saling menguntungkan, bukan pada pemaksaan atau hukuman kolektif. Tarif 100% adalah bentuk kezoliman modern,
karena ia melukai konsumen di AS dan seluruh dunia yang harus membayar barang yang lebih mahal. Kedua, ia mengancam jutaan jabatan kerja di sektor manufaktur global. Ketiga, ia melanggar prinsip dasar WTO dan menghancurkan tatanan multilateral yang dibangun dengan susah payah. Apakah ini salah Presiden Trump? Analisis yang jujur dan adil harus melihat dari dua sisi. Presiden Trump mungkin memiliki niat melindungi industri AS dari praktik dagang Tiongkok yang tidak adil, sebuah niat yang sah secara hukum, namun metode yang digunakan, yaitu tarif sepihak dan ancaman ekstrim, justru menimbulkan ketidakpastian sistemik. Pasar kehilangan arah karena kebijakan berubah bukan berdasarkan data ekonomi, melainkan impuls politik. Sementara itu, Tiongkok juga tidak sepenuhnya korban. Negara itu juga sudah lama menutup akses pasar, memanipulasi kurs, dan melancarkan ekspansi industri dengan subsidi yang masif. Jadi, bila kita jujur, sistemnya sendiri yang sakit. Dunia kini terjebak dalam lingkaran setan hegemoni. Tiongkok menekan lewat produksi dan utang, AS menekan lewat sanksi dan tarif. Kedua kekuatan sama-sama mencederai keadilan global dengan cara berbeda. Konsekuensi dari perang dagang jilid baru ini bukan hanya fluktuasi pasar, melainkan perubahan struktur ekonomi dunia. Fragmentasi rantai pasok akan menciptakan dunia yang terbelah menjadi dua blok ekonomi, blok dolar dan blok emas. Negara-negara berkembang berada di tengah pusaran ini, dipaksa memilih antara stabilitas finansial atau kedaulatan ekonomi. Kenaikan harga emas ke $4.000 adalah simbol ketakutan itu. Sebuah alarm yang menggema di seluruh bank sentral dunia bahwa sistem lama sedang runtuh. Namun dari krisis ini juga muncul peluang. Banyak negara global South kini mulai menyadari bahwa ketergantungan pada dua raksasa ekonomi adalah sumber kerentanan. Mereka kini berbicara tentang industrialisasi mandiri, kerjasama lintas selatan, dan penciptaan sistem keuangan yang tidak bisa dikendalikan satu pihak. Dalam konteks ini, emas tidak sekedar melogam mulia, tetapi simbol perlawanan terhadap sistem moneter yang timpang. Keadilan sejati menuntut kita untuk tidak hanya mencari kambing hitam, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban moral dari setiap negara adikuasa. Dunia memerlukan tatanan ekonomi yang lebih memanusiakan, di mana kekuatan pasar tidak lagi menjadi alat intimidasi politik dan perdagangan kembali menjadi sarana pemerataan kesejahteraan. Reformasi WTO harus menjadi langkah pertama. Lembaga itu perlu diberi wewenang menghukum bukan hanya negara kecil, tetapi juga raksasa yang melanggar prinsip perdagangan adil. Akhirnya, di tengah anjloknya Wall Street dan melonjaknya emas yang mencetak rekor $4.000, dunia dihadapkan pada pertanyaan moral yang besar. Apakah kita akan terus membiarkan egoisme politik menjeret dunia ke krisis finansial berikutnya? Ataukah kita akan membangun fondasi ekonomi yang jujur, adil, dan berkeadilan global? Sejarah mencatat bahwa setiap lonjakan harga emas bukan sekedar fenomena ekonomi, melainkan refleksi kepercayaan manusia terhadap sistem. Jika emas kembali bersinar, itu berarti kepercayaan terhadap institusi politik sedang redup. Mungkin inilah saatnya bagi dunia untuk menulis ulang aturan mainnya. Bukan demi kemenangan satu bangsa atas bangsa yang lain, tetapi demi kelangsungan ekonomi yang beradab bagi seluruh umat manusia.